Selamat malam kembali di Aku AI dan Cerita Hantu. Malam ini kita akan menyelami sebuah sunyi yang mengendap. Sebuah rumah tua yang menolak dilupakan. Rumah yang menyimpan bukan hanya kenangan, tapi juga kematian. Inilah kisah ranjang besi di rumah nenek. Aku kembali ke rumah itu setelah 3 tahun. Rumah milik nenek, satu-satunya keluarga yang tersisa sejak orang tuaku kecelakaan. Letaknya di pinggiran kota kecil, nyaris dilupakan. Rumahnya besar tapi suram. Dinding kayu yang retak, halaman penuh ilalang, dan pagar besi yang masih berdecit. Aku kembali bukan karena rindu, tapi karena harus menjualnya. Tapi begitu aku buka pintu, sesuatu terasa diam, terlalu diam. Aku melangkah ke dalam. Debu di mana-mana. Lukisan tua masih tergantung. Dan kamar nenek masih seperti dulu. Masih ada ranjang besi itu. Besi berkarat, kasurnya tipis, tapi selalu terasa berat. Dulu aku sering tidur di situ waktu kecil. Tapi sekarang aku bahkan takut mendekat. Malam itu, aku mencoba tidur di sofa ruang tamu. Tapi sekitar jam 2 pagi, ranjang besi itu berderit. Padahal aku tidak tidur di sana. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Aku mulai mimpi, tapi aneh. Aku masih kecil, duduk di atas ranjang itu. Tapi bukan nenek yang duduk di kursi. Wajahnya asing. Dia memanggilku, tapi bibirnya tak bergerak. Dan darah mengalir dari bawah ranjang. Saat aku bangun, bantalku basah oleh keringat. Tapi jantungku dingin karena takut aku bangun. Aku coba membersihkan rak tua di lorong. Di sana banyak foto, tapi ada yang ganjil. Di salah satu foto keluarga, wajahku dicoret. Bukan sekedar goresan, tapi seperti terbakar. Dan yang paling mengerikan, di salah satu foto, aku berdiri di sebelah jenazah nenek. Tapi aku tidak pernah menghadiri pemakamannya. Malam kedua, aku nekat tidur di kamar nenek. Pikirku, mungkin aku cuma lelah. Tapi sekitar jam 3, ranjang itu mulai bergerak sendiri. Aku membeku. Lalu, sesuatu dari bawah ranjang menarik selimutku perlahan. Tanganku gemetar. Aku tak berani membuka mata. Sampai akhirnya, aku teriak dan semuanya hening. Aku masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat menatap cermin, aku merasa wajahku bukan wajahku. Ada keriput halus, dan di mataku ada sesuatu yang kosong, seperti aku sudah lama mati. Dan dari belakangku, dalam pantulan cermin, nenek tersenyum. Telepon rumah tua itu tiba-tiba berdering. Padahal kabelnya sudah tercabut. Saat ku angkat, hanya suara nafas. Lalu suara nenek. Loh, kamu kok belum pulang, Nak? Kita udah nunggu loh. Jantungku berhenti. Aku mulai sadar banyak kenangan di rumah ini yang bukan milikku. Mainan,
boneka, surat tulisan tangan, semuanya bukan milikku. Seolah-olah aku hidup di kenangan orang lain. Dan setiap malam ranjang itu terus bergerak. Akhirnya aku lihat dia. Nenek duduk di kursi goyang, tapi matanya hitam seluruhnya. Dia berkata tanpa suara, "Kamu udah mati, Hana. Kamu gak pernah pulang karena kamu gak pernah pergi." Aku ingat semuanya. Aku meninggal di ranjang itu. Aku bukan cucu yang kembali. Aku adalah arwah yang tersisa. Ranjang besi itu adalah liang tidur terakhirku. Dan malam ini aku menunggu siapapun yang datang membersihkan rumah ini. Karena aku masih di sini. Demikian kisah malam ini. Ranjang besi di rumah nenek. Hati-hati saat kembali ke rumah masa kecilmu. Karena mungkin kamu tak pernah benar-benar pergi. Sampai jumpa di malam berikutnya. Hanya di Aku AI dan Cerita Hantu.